Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahu sadaqa Rasul. Al-mukarramun, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ta'lim kita pada malam hari ini, khususnya kepada seluruh pengurus mushola Alfiyah Al-Istiqomah, yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Al-Fakir malam hari ini kembali datang di mushola yang sangat-sangat penuh barokah ini, karena diminta untuk disuruh mudzakarah. Kemudian saya minta temanya apa, katanya diserahkan kepada pemimpin mudzakarahnya. Akhirnya saya bingung temanya apa kalau begitu. Akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian, saya punya tema besar. Bahkan saya dari tahun 2029 suka menulis di blog ya. Namanya berlangit.blogspot.com. Pada tahun 2010 saya di situ menulis tentang visi dan misi hidup manusia. Judul blog itu Manajemen Langit, blogspot.com. Karena saya punya satu cita-cita. Baik, sebelumnya sudah kenalan dulu ya. Subhanallah. Saya terlahir di Probolinggo, Jawa Timur. Hadir di Jakarta pada tahun 1991 awal. Waktu itu umur saya sekitar masih umur 19-20 tahun. Masih bujangan waktu itu. Kemudian alhamdulillah saya ngajar di pesantren di Cakung, tempat mungkin Bapak kenal Ketua FPR zaman dulu, Ustadz Fadli Ilmuhim, yang sekarang Ketua FPR itu Kiai Lutfi, itu teman tidur saya itu. Jadi saya selesai pesantren di Jawa Timur, ada senior saya yang ngajar di pesantren beliau, Ustadz Fadli di Cakung. Akhirnya saya dibawa ke situ. Disitulah saya mengajar anak-anak santri
saya kuliah ada bahasa Arab dan dakwah di Pulau Gadung, dulu ada Abda. Kemudian ketika perguruan tinggi dakwah Islam di Priok buka 93, saya pindah ke situ sampai selesai di perguruan tinggi dakwah Islam di Priok, Kemudian tahun 2001 saya menikah. Nah, kebetulan istri saya sepupunya Pak Guru ini, Pak Guru Sukan. Jadi alhamdulillah kemudian beliau lama di Cakung, sejak masih bujangan saya sudah kenal beliau ini. Akhirnya kemudian sampai pindah ke sini. Akhirnya kemudian mungkin MLT, Mantenggen Langit Al-Quran. Bapak Ibu jemaah sekalian, ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Ya. Dulu saya pernah belajar manajemen, pelajaran dasar dalam ilmu dakwah dulu. Ternyata manajemen itu tak luput dari namanya visi dan misi. Betul ya? Kalau kita pernah kuliah biasanya itu pelajaran dasarnya selalu ada budaya, manajemen dan lain sebagainya. Ya. Ternyata dalam manajemen itu ada visi dan misi. Kemudian setelah itu ada POAT namanya, jadi perencanaan, ya kan? Kemudian organizing, ya, pengorganisasian. Kemudian pelaksanaan, yang terakhir pengawasan. Bapak jemaah sekalian, begitu saya pelajari Al-Quran melalui kitab Hujatul Al-Baligh ini, ternyata Al-Quran itu sudah lengkap dengan visi dan misinya. Artinya apa? Yang disebut dengan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Hudan linnas, petunjuk untuk orang-orang, untuk semua manusia. Kita selama ini mengartikan petunjuk itu sangat parsial. Oh, petunjuk. Ternyata yang disebut dengan petunjuk itu ada sebuah mekanisme besar, ada sebuah manajemen besar yang akan mengarahkan kita kepada tujuan dan bagaimana cara perencanaan dan program kerjanya, dan bagaimana cara pelaksanaannya, dan bagaimana cara pengawasannya. Saya temukan di dalam kitab itu. Maka saya ingin sekali kemudian itu dijadikan sebuah buku, dijadikan sebuah bentuk pelatihan, sehingga kita tahu sebenarnya tujuan Al-Quran diturunkan itu benar-benar akan memanage kita untuk sampai kepada Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ternyata Al-Quran itu titiknya adalah Al-Fatihah. Kalau saya dulu belajar tafsir di pesantren, semua tafsir selalu mengatakan bahwa seluruh isi kandungan kitab yang diturunkan di langit, dari langit itu terkumpul dalam Al-Quran. Kemudian seluruh kandungan Al-Quran terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Kemudian seluruh kandungan surat Al-Fatihah terkumpul dalam lafaz Bismillahnya. Dan lafaz Bismillah itu kemudian diperas lagi berada di dalam babnya. Ini kalau keterangan dalam kitab tafsir Marhul Lughat Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikatakan kenapa di babnya? Bab itu artinya bi, kana makana, bi yakunu ma yakun. Bi sebab apa kata Allah? Kana makana, terjadi apa yang telah terjadi. Bi sebab aku, yakun ma yakun, akan terjadi apa yang akan terjadi. Ternyata di bab itu menyeluruh. Sebab aku, bi sebab aku, kana makana, telah terjadi apa yang telah terjadi. Wabi dan sebab aku, yakun ma yakun, akan terjadi apa yang akan terjadi. Maka itu mencakup. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, Fatihah kemudian menjadi bacaan di dalam sholat kita. Kenapa? Karena Allah menginginkan bahwa hidup kita ini dituntun dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Quran tidak mampu kita hafal 30 juz semuanya untuk beberapa manusia, hanya beberapa bintir saja, itu pun kadang tidak bisa memahami secara global.
Akan tetapi setiap kita orang muslim harus hafal Fatihah. Nah baik, harus hafal Fatihah. Kenapa? Karena di dalam Fatihah itulah ada petunjuk kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bapak Ibu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya biasanya kalau baca seperti ini saya susul artikan, karena kadang masih tidak semua kita yang tahu artinya, betul tak? Bukan kita ini bukan ustaz semua masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim artinya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalas. Iyyaka na'budu, yang pada mula menyembah. Iyyaka na'budu, ibu-ibu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kenapa dibahas? Karena iyyaka duluan. Kalau secara nahwunya itu na'budu iyyaka harusnya. Subjek, predikat, baru objek. Ini objek didahulukan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Jadi kalau dalam bahasa Arab objek didahulukan itu lil mahsur. Maknanya ada kata hanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang memurkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Bisa semua artinya Bapak Ibu? Fatihah dibaca setiap hari, maknanya kita resapi, kemudian bawa di dalam seluruh sholat kita. Ya, karena Fatihah itu adalah termasuk kepalanya sholat kita. Tidak boleh sholat tanpa ada surat Fatihah. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, di mana di sini manajemen ya. Jadi kemudian jadi kalau ada semacam proyektornya ya Pak ya, saya lengkap dengan slide-nya Pak. Lengkap dengan slide-nya. Saya biasa ngajar di Asra pakai itu, gitu kan. Jadi manajemen langit ini lengkap dengan slide-nya. Bapak jemaah sekalian rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini bab tentang Allah. Al-Quran pertama kali mengenalkan kita tentang Allah. Maka diringkas seluruh isi kandungan Al-Quran ada di dalam Fatihah. Semua tentang Allah dikumpulkan di dalam 4 ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Kemudian pada akhir situ maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan apa Bapak Ibu? Hari akhir. Ternyata intinya di situ adalah Allah dan hari akhir. Di dalam surat Al-Fatihah pertama mengenalkan kepada kita tentang Allah dan hari akhir. Rukun iman yang 6 kalau diperas cuma 2 saja. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Misi hidup kita. Apa misi hidup kita? Pertama, mencari ridho Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Apa Pak visinya? Mencari ridho Allah Rabbul Alamin. Terus yang kedua, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi visi hidup kita sesuai dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ternyata tujuan hidup kita, visinya adalah mencari ridha Allah. Maliki yaumiddin, ternyata Allah itu punya hari untuk membalas kita di hari akhirat. Ternyata di sana ada kehidupan yang ada awalnya tapi tidak ada akhirnya.
Di sana semua nanti akan dibalas semua perbuatan kita di dunia ini. Oleh karenanya kalau kita bahagia di akhirat, maka itulah bahagia yang sesungguhnya. Kalau kita hanya bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat, sungguh dia adalah orang yang merugi. Maka visi kita adalah mencari ridha Allah, sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Bapak jemaah sekalian, di dalam sholat kalau kita menjadi imam, Fatihah dibaca. Setelah Fatihah dibaca, kemudian kita disunahkan membaca surah apa saja di dalam setelah kita membaca Fatihah. Kenapa? Setiap surat yang kita baca setelah Fatihah pasti menjelaskan surat Fatihah. Jadi Fatihah itu adalah makna global seluruh Al-Quran. Sementara surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah makna yang tafsir, makna yang terperinci. Kalau pengen memahami Al-Quran secara keseluruhan, pahami Al-Fatihah. Kalau pengen Fatihah secara keseluruhan, pahami seluruh isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, setiap ayat yang dibaca setelah Fatihah dalam sholat pasti menjelaskan tentang Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menjelaskan tentang apa? Global. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Global. Maka dijelaskan, oh ternyata Rabbul Alamin itu adalah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak baca lagi ayat apa saja pasti menjelaskan surat Fatihah. Paham? Ini kata kitab Hujatul Al-Balighah yang saya baca. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kemudian Allah katakan tentang visi ini? Maka visi ini kalau dalam sebuah pergerakan organisasi, visi ini harus diulang-ulang. Betul nggak? Kadang ditulis besar-besar di setiap tempat, di setiap jalan. Supaya apa? Supaya semua yang bekerja di situ, semua orang yang aktif di situ harus ada di otak dia apa tujuan dia menjalani hidup itu. Apa tujuan dia berada di dalam organisasi itu. Itu namanya visi. Ibu-ibu paham visi itu? Visi itu dari bahasa Inggris adalah pandangan kita, ya. The visi, ya kan? Pandangan ke depan. Visi itu artinya apa? Apa tujuan akhir hidup kita ini? Semua yang kita kerjakan yang ada di ujung otak kita apa? Oh ternyata semua yang kita kerjakan tujuan akhirnya adalah apa tadi? Meraih ridho Allah. Itu visi namanya. Jadi visi itu adanya di mana? Di ujung akal kita, di ujung pikiran kita. Semua yang kita pikirkan ujungnya apa? Oh ternyata adalah ridho Allah. Itu visi namanya. Semua yang kita lakukan tujuannya itu. Bayangkan orang berangkat tanpa tujuan, bisa sampai? Kalau tujuannya jelas, maka insya Allah cepat sampai. Ya, itu namanya visi. Ternyata visinya sudah kita ulang-ulang di dalam Fatihah, yaitu Rabbul Alamin dan Maliki Yaumiddin. Maka kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, inna sholati, bahwasanya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk mencari ridho Allah Rabbul Alamin. Jadi dijelaskan tadi Rabbul Alamin itu oleh surat Al-An'am 162. Dan inilah yang kemudian kita baca sebelum Fatihah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul tidak? La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Fatihah diulang-ulang, doa iftitah diulang-ulang. Supaya apa? Bu, supaya apa? Supaya visi kita jelas nampak setiap saat. Jadi jangan kemudian kita sholat setiap hari tapi nggak ngerti visinya, ya kan? Itulah visi kita. Lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir sholat biasanya setelah tahiyat, kadang kita berdoa Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau setelah kita selesai doa, selalu kita akhiri dengan doa satu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu membiasakan mengakhiri doa dengan itu, Bapak Ibu? Itu namanya doa sapu jagat, ya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Visi kita meraih ridho Allah untuk mendapat sukses dan bahagia dunia akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian kita ulang di dalam sholat. Doa ini kita ulang setiap selesai sholat. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya visi itu jelas dalam pikiran kita. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Selama ini visi kita apa Bapak Ibu? Visi hidup kita selama ini apa? Kita bingung kadang. Kadang kita ngikutin orang barat, kadang kita ngikutin. Padahal Bapak Ibu, padahal apa? Padahal setiap hari sudah kita ucapkan visi itu. Cuma karena belum paham, dikira itu hanya bacaan berpahala, masuk surga tak masuk neraka, kan itu. Betul tidak Bapak Ibu? Akhirnya kita tidak tahu kemana arah menuju. Ya kan, kemana arah menuju. Orang bergaul begini, kita begini. Orang melakukan ini, kita ini. Padahal kalau kita dengan cepat, maka sholat kita itu adalah sudah menjadi afirmasi, pengulangan terus-menerus, sehingga bukan hanya ada di alam sadar kita, tapi masuk ke alam bawah sadar kita. Ini sudah masuk ke ilmu psikologi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita, maka akan menjadi lebih asalirohil hadasin asgari fardhon lillahi ta'ala. Kalau salat maulid, nah sholli fardhon maulidi salah raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau puasa Ramadan, nawaitu shawmawatin an adai fahdisan Ramadan hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Apa itu yang ulang Bapak Ibu? Apa yang diulang tadi? Visi tadi yang ada di ujung pikiran kita, kita kerjakan di awal setiap amal kita. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham sampai di sini Bapak Ibu? Selama ini paham nggak seperti itu? Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kemudian dimantapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita melakukan apapun, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apa yang kita lakukan atas nama Allah. Kenapa? Karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan visi. Sampai di sini Bapak Ibu paham tentang visi? Suara saya sampai nggak sama Bapak Ibu? Biasanya kalau mic dekat begini ke suara kedengeran, sini remang-remang. Itu yang saya takutin. Jelas Bapak Ibu? Baik. Ternyata visi di mana dalilnya? Sudah ada di dalam surat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Ternyata di dalam ayat ini terkandung tugas kita sebagai manusia. Pertama, sebagai manusia kita menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kemudian Allah menurunkan dari jauh-jauh, katakan kepada malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat-malaikatku, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa tugas yang kedua? Setelah menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, apa tugas yang kedua? Menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dan inilah misi kita. Yang pertama misi kita menjadi hamba Allah, yang kedua misi kita menjadi khalifah Allah.
Yang ketiga misi kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ketika kita mohon petunjuk seperti ini, apa jawaban Allah? Bapak Ibu, setiap hari kita doa ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka dijelaskan, kata Allah, kalau kamu mau jalan yang lurus, teruskan baca surat Fatihah ke surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, kamu pengen mendapatkan petunjuk dariku, baca terusan surat, yakni surat Al-Baqarah. Alif lam mim, itulah kitab. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, dijawab oleh Allah permintaan kita setiap saat. Jawabannya ada di surat berikutnya. Tuh, kalau pengen petunjuk kita kan enggak ada. Itu petunjuknya. Hudan lil muttaqin. Jadi ternyata Al-Qur'an itu adalah al-hadi, ya, petunjuk. Kemudian apakah kemudian turun Al-Quran langsung turun ke siapa Al-Quran Bapak Ibu? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad inilah kemudian yang menyebarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Maka Al-Quran ada namanya Al-Hadi, Allah ada Al-Hadi, Rasul pun juga punya nama Al-Hadi. Al-Hadi apa artinya? Pemberi petunjuk. Al-Quran Al-Hadi, Rasul juga Al-Hadi. Jadi ternyata tugas berikutnya adalah kita menjadi da'inya Allah. Yang pertama menjadi hamba Allah, yang kedua menjadi khalifah Allah, yang ketiga menjadi da'inya Allah. Dalil yang pertama, iyyaka na'budu, itu hamba Allah. Dalil yang kedua, wa iyyaka nasta'in, itu menjadi khalifah Allah. Dalil yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, itu menjadi da'inya Allah. Bapak Ibu, ada berapa tugas kita hidup? 3 saja. Hidup kita kemana saja, tugas cuma 3. Menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah, menjadi da'inya Allah. Dan tugas inilah yang disebut dengan misi. Ya, tugas ini disebut dengan misi. Visinya jelas, mencari ridha Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana mencapai visi ini? Maka jalankanlah misi. Menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, menjadi khalifah Allah, kita bekerja sesuai dengan keinginan Allah, menjadi da'inya Allah, ajak orang lain untuk beribadah kepada Allah, dan ajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, apa misi kita? Pertama, menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah Allah. Yang ketiga, menjadi da'inya Allah. Menjadi hamba Allah tadi disebutkan iyyaka na'budu. Dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Kita tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas kepadanya. Itu dalil-dalil yang melengkapi surat Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, itu adalah ayat berikutnya. Wa aniquduni hadza siratum mustaqim, dalam surat Yasin, hendaklah sembah aku, itulah jalan yang lurus. Jadi itu dalil-dalil daripada kita menjadi hamba Allah. Menjadi khalifah Allah tadi sudah ada, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah berfirman, "Walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi, dan aku tinggikan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Supaya apa? Supaya kalian diuji atas apa yang diberikan kepada kalian. Ayat berapa tadi?
Ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Tugasnya apa? Semuanya menjadi khalifah. Ya, menjadi khalifah. Kita sebagai rakyat itu bagian daripada khalifah. Apa itu khalifah? Memakmurkan bumi, mengelola bumi ini untuk kepentingan ibadah langsung kepada Allah. Bapak pergi pagi, pulang sore. Untuk apa? Tugas apa? Menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ya, zaman dulu paling hanya bertani, beternak. Kemudian zaman sekarang ditemukan oleh pikiran manusia beberapa potensi yang Allah berikan di bumi ini, maka digali oleh manusia dari khalifah dan kemudian menciptakan lapangan kerja. Betul tidak? Maka kemudian Allah memberikan rezeki karena kita memang disuruh oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Potensi sudah diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezekimu wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Semua yang ada di bumi ini termasuk besi, termasuk air hujan diturunkan dari langit tadinya. Rezeki kita tadinya dari langit. Kemudian disuruh dikelola. Kenapa? Karena dikasih pikiran kita oleh Allah, dikasih ide-ide oleh Allah, sehingga kemudian menjadi seperti sekarang. Kenapa? Karena kita menjadi khalifah Allah di muka bumi. Jin tidak seperti itu. Jin tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Tapi manusia bisa mengelola bumi ini menjadi bermanfaat untuk diri dan keluarga dan juga untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tadi namanya ibadah mahdhah, ibadah yang langsung. Salat, puasa, zakat, haji. Tapi bekerja sebagai khalifah itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung. Kenapa ketika tidak langsung, Bapak Ibu? Kalau kita sholat, puasa, zakat itu perlu uang, Bapak Ibu. Uang buat apa? Buat beli beras, ya, buat makan. Karena kita yang ibadah kepada Allah ini punya perut, betul tidak? Maka kemudian kita harus bekerja, kita mencari kerja, kita bekerja, maka dari situlah kita bisa makan. Setelah makan kita hidup, setelah hidup kita beribadah. Berarti bekerja itu adalah ibadah yang tidak langsung. Betul? Itu adalah tugas kita. Ibadah yang tidak langsung itu adalah tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya. Kemudian setelah itu ada tugas berikutnya, menjadi dai-nya Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu paling baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Tugas kita sebagai apa? Dai-nya Allah. Itu tugas Nabi pertamanya. Allah katakan melalui nabinya, qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan. Apa jalan? Nabi ad'u ila Allah ala basiratin, mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu yang nyata, dengan dalil yang jelas. Aku wa man tabani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi tugas dakwah kepada Allah tadi, tugas siapa Bapak Ibu? Aku kata Nabi, wa man tabani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi tugas dakwah itu tugas kita semua. Dakwah itu artinya, ya, dakwah itu artinya mengajak, bukan menyampaikan. Kalau menyampaikan artinya tabligh, betul tidak? Kalau ini namanya taklim, ya, taklim mengajak. Kalau menyampaikan namanya tabligh. Kalau mengajak namanya dakwah. Maka dakwah terbesar itu adalah surah Adzan. Dakwah yang sempurna. Ketika kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan dakwah yang sempurna ini. Ya. Rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan dakwah yang sempurna ini. Maksudnya apa? Adzan itu dakwah yang sempurna. Kenapa? Mengajak manusia kepada Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Makanya Bapak, orang yang tukang adzan nanti paling terkenal di akhirat. Ya, orang tukang adzan itu paling terkenal di akhirat.
kata Rasulullah, seandainya umatku itu mengetahui fadilahnya adzan, keuntungannya adzan, pasti akan mereka berebut untuk saling adzan. Kenapa? Karena adzan itu semua suara yang mendengarkan batu-batu pasir akan menjadi saksi nanti di akhirat. Maka dikatakan orang tukang adzan itu lehernya paling panjang nanti di akhirat. Pengen paling panjang lehernya? Maksudnya itu paling terkenal nanti di akhirat. Bukan kayak jerapah, bukan. Paling terkenal. Kenapa? Karena dia menjadi dai Allah yang sempurna. Dan itu dai-nya Allah yang sempurna. Jadi kalau Bapak belum bisa ngajak-ngajak orang ke masjid langsung, ya adzan aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah menjadi dai-nya Allah. Nyampe di sini baru disampaikan oleh Ustaz, itu namanya takbir. Baru kemudian ada taklim. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, bisa jam berapa? Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, materi saya ini nanti ada subtemanya, ya, ada subtemanya. Karena ini mencakup seluruh isi kandungan Al-Qur'an. Jadi semua ini baru membahas tentang garis besar Al-Qur'an yang menjelaskan tentang visi dan misi hidup kita. Yang bisa kita simpulkan pada saat ini, Bapak Ibu, kalau ke pasar banyak yang dibeli, betul tidak? Belanja ini, belanja ini, belanja ini. Kemudian mau dibawa ke rumah, caranya bagaimana supaya bisa keangkut semua? Gimana Bu? Bawa tas, kan? Bawa karung, betul tidak? Maka kemudian bisa dibawa ke rumah. Itu namanya kesimpulan, ya kan? Kemudian disimpulkan. Kira-kira dari tadi ini udah banyak belum yang dipahami? Kira-kira bisa dibawa ke rumah nggak? Bapak Ibu sekalian, inilah manfaatnya kita ngaji surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Fatihah sudah kita hafal. Ya, pertama kita punya visi. Apa visi Bapak Ibu? Tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita. Apa tujuan akhir hidup kita? Mencari ridho Allah untuk sukses dan bahagia dunia akhirat. Bagaimana ini bisa kita ulang-ulang dalam pikiran kita? Maka di dalam sholat kita baca doa kita, inna sholati, bahas kita akan bedah sebanyak-banyaknya. Kemudian insya Allah dengan paham mengenai Al-Quran ini, insya Allah kita akan paham tentang apa tujuan hidup kita ini, dan insya Allah akan sampai ke tujuan kita yang utama, yakni ridho Allah, bahagia dunia dan akhirat. Sudah masuk Ustaz tadi? Ya, karenanya kita tutup dengan baik ya, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab insya Allah. Berarti untuk sementara saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kami bukan hanya 3 penanya, boleh satu penanya batasi 3 pertanyaan sekaligus. Jadi total kalau sampai 1 orang 3 pertanyaan berarti 9 pertanyaan. Singkat jelas padat, mau silakan. Anda tanya pertanyaan dari Bapak-bapak dulu. Ya Pak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan Pak Ustaz, antara ridho Allah dan keberkahan. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, Yogi. Komennya. Satu lagi buat Ibu ya. Boleh? Mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan yaitu terkait hubungan kita terhadap orang tua. Jadi bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana memaknai ridho Allah dengan ridho orang tua, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu ya, kayaknya pertanyaannya personal. Boleh Ustaz? Boleh. Pertanyaan dulu. Baik. Jadi ini
berkaitan dengan pertanyaan yang pertama juga ya, baik. Ridho Allah dengan keberkahan. Ya. Pertama, di sisi Allah itu ada dua, ridho dan as-sukhut dan murka. Saya baca dalam kitab Ridho Al-Baghithah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, satu kaum, kecuali mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka, ma fi anfusihim, yakni iman mereka dan sangka baik mereka kepada Allah. Ternyata di hadapan Allah kita ini bisa berubah mendapat ridho Allah, berubah kadang menjadi murka Allah. Dari bangun pagi kemudian kita tidur sampai bangun lagi, kita berada di dalam dua keadaan. Allah memandang kita dengan ridhonya apa dengan murkanya. Bapak Ibu, setiap hari Allah memandang kita dengan ridhonya apa dengan murkanya, tergantung kepada amal perbuatan kita. Ya, maka Allah tidak akan merubah kecuali iman kita, niat baik kita yang berubah dan amal kita yang berubah. Kemudian kaitan dengan ridho kedua orang tua. Ya, bayangkan anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sama seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tegakkan salat dan berikan zakat. Dampak kepada diri sendiri, kepada orang lain. Ridho Allah, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan kedua orang tua. Ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Ini kaitannya tadi, ya. Kalau pengen ridho Allah, minta ridhonya kedua orang tua kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita nggak langsung kemudian kun fayakun langsung keluar pakai jenggot begini, enggak. Betul tidak? Kun fayakun langsung jalan begitu kan, enggak. Tapi melalui kedua orang tua kita. Allah menciptakan kita melalui perantara kedua orang tua kita, betul? Bersyukurlah kepadaku wali-walidai dan kepada kedua orang tuamu. Enggak boleh ditinggalkan. Setelah itu baru bersyukur kepada yang lain. Maka kalau ingin kita mendapatkan keberkahan, maka kedua orang tua lah kita dahulukan ridhonya. Maka datanglah keberkahan di sini. Tidak akan ada keberkahan karena siksa Allah yang didahulukan, di antaranya adalah siksa zina, riba, termasuk di antaranya adalah suhtil walidain, ya, uququl walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua bukan hanya di akhirat siksanya berat, di dunia sudah didatangkan oleh Allah siksanya. Ya, pengen keberkahan, maka carilah ridho Allah dengan cara mengambil, mencari, mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Bagaimana caranya ridho Allah? Ya, seperti iman dan amal soleh kita lakukan dengan baik. Bagaimana ridho kedua orang tua? Berbaktilah kepadanya. Bagaimana kalau sudah dia meninggal? Kata Rasulullah, kalau kau ingin berbakti kepada orang tua, sementara dia sudah meninggal, bacalah setiap 5 kali sehari setelah sholat, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupakan itu. Kalau itu kita baca, maka Allah anggap kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun dia telah meninggal dunia. Cari keberkahan hidup tidak lain kecuali mendapatkan ridho Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Misi tadi dijalankan. Menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah, menjadi dai-nya Allah. Maka kemudian saya singkat, 3 inilah disebut dengan sukses besar atau segitiga sukses. Dengan menjadi hamba Allah, ya, dengan menjadi hamba Allah kita sukses secara spiritual. Dengan menjadi khalifah Allah kita sukses secara finansial. Dengan menjadi dai-nya Allah kita sukses secara sosial. Itu disebut dengan sukses besar, al-fawzul kamil. Ya, dengan gimana tadi? Segitiga sukses. Sukses apa pertama? Bapak Ibu, sukses spiritual, sukses dalam ibadah. Yang kedua, sukses finansial karena kita bekerja sesuai dengan keinginan Allah. Yang ketiga, sukses sosial. Kenapa? Orang yang sukses sosial itu adalah orang yang bisa mengajak manusia ke jalan Allah.
bukan bergaul di bawah minum-minuman, bukan sukses itu. Bapak Ibu dikatakan sukses kalau bisa datang kepada orang lain, mengajak manusia ke jalan Allah, ajak ngaji, ajak ke masjid, ajak ke taklim, maka kita akan menjadi sukses secara sosial. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi Ibu. Satu. Bapak udah datang lagi. Satu Ibu. Monggo. Nisa mungkin Nisa. Ya, silakan. Atau barangnya Nisa boleh. Sampai ini. Satu soal saja. Satu soal. Ya. Salah. Di sini mau bertanya lagi lebih jelasnya tentang ayat untuk mencari ridha Allah. Penjelasan. Ya Muhammad lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk lillah, mencari ridho Allah Rabbul alamin. Jadi semua kegiatan kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita, tujuannya itu hanya mencari ridho Allah. Maka setiap apa yang kita kerjakan harus lillah dan baca bismillah. Lillahi ta'ala dan baca bismillah, sehingga kita menuju kepada apa yang disebut dengan ridho Allah. Jadi kalau kita membahas tentang ridho, Bapak Ibu, semua yang kita amalkan dari pagi sampai pagi lagi, itu tujuannya harus semata-mata mendapatkan ridho Allah. Jadi seluruh isi kandungan Al-Quran itu pun kalau kita bahas tujuannya hanya satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Tentunya kalau Allah sudah ridho, pasti sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Artinya apa? Sangat global sekali. Pertanyaan tentang ridho Allah ini sangat global sekali. Jadi kalau dijelaskan, ya terus nanti penjelasannya ini semuanya akan menuju yang namanya visi. Kenapa? Karena visi memang ujung dari semua keinginan dan cita-cita kita. Maka nanti kalau pengajian bagian saya lagi, tetap judulnya itu adalah nanti ada part 2, part 3 dan seterusnya. Jadi tidak berganti, ya Pak ya. Atau kita bisa masukkan yang lebih besar lagi, manajemen langit Al-Quran, ya kan? Manajemen langit Al-Quran. Dan manajemen isinya kan visi dan misi tadi, ya, visi dan misi. Nanti kita akan bedah, itu nanti akan kita bahas semua yang ada dalam Al-Quran akan masuk ke dalam hanya 3 saja tadi dan visi-misinya. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan nanti ada di situ semua. Kita akan bahas secara luas. Semua ujungnya itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu. Ya. Penjelasannya nanti akan semuanya ke situ. Wallahu a'lam bishawab.